warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama dan utama tidak pernah kita lupa dan bosan untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu sangat banyak sekali. Seandainya kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Kemudian tentunya salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan yang pembahasan kitab Al-Qiyamah Al-Kubra, Al-Qiyamatu Al-Kubra, di mana insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kedua, ya, yang diberi judul oleh penulis kitab Al-Qiyamatul Kubra Ifna'ul Ahya. Ifna'ul Ahya, jadi musnahnya itu kehidupan, yani hancurnya kehidupan, akhir kehidupan di dunia ini. Sebelumnya kita sudah membahas terkait nama-nama hari kiamat, yang begitu banyaknya yang ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu merupakan suatu hari di mana peristiwanya itu tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya, jadi segala sesuatu yang digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW terkait peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat hanya untuk mendekatkan pemahaman kita, ya, hanya untuk memahamkan manusia bagaimana secuil, ya, gambaran terkait hari kiamat. Ya, jadi itu, oleh karena itulah dia memiliki banyak nama, karena suatu peristiwanya itu akan sangat besar yang akan dihadapi oleh manusia pada hari kiamat kelak. Adapun pembahasan yang kedua ini kita akan membahas terkait tentang akhir kehidupan di muka bumi ini, di mana dalam bahasan ini ada 6 ya poin bahasan yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas an-nafkhu fis-sur itu sendiri. Jadi bumi yang kita tempati ini yang begitu indahnya, yang begitu luar biasa aturan-aturannya. Di sana ada malam, ya, di sana ada siang, ya, senantiasa berganti. Di mana di bumi inilah, ya, kehidupan itu terlihat. Ya, mungkin di sini sedang istirahat, akan tapi di tempat yang lainnya semua manusia itu sedang bekerja, semua manusia itu sedang berusaha, semua manusia itu sedang beramal, tidak pernah berhenti. Ya, roda kehidupan di dunia ini tidak pernah berhenti, tapi nanti ada satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, di mana pada hari tersebutlah, ya, segala kehidupan yang ada saat ini, ya, roda kehidupan itu akan berhenti sama sekali. Tidak akan ada lagi kehidupan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhahu.
Ya, segala sesuatu itu akan binasa, segala sesuatu itu akan terhenti kelak kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari itulah di mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwasanya sangkakala itu akan ditiupkan, sehingga tiupan sangkakala itulah yang akan menghentikan segala aktivitas baik di bumi ataupun di langit. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur. Ya, ketika sangkakala itu ditiup, fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man sya'allah. Maka sa'iqa, maka binasalah, maka matilah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, inilah tiupan yang akan menghancurkan segala sesuatu, yang apabila seorang mendengar tiupan tersebut, maka seorang tidak mungkin untuk bisa memberikan wasiat kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada siapapun yang ingin dia beri wasiat. Tidak mungkin bisa memberi wasiat ketika mendengar tiupan sangkakala ini, dan dia pun tidak mampu untuk kembali kepada keluarganya, untuk kembali kepada teman-temannya, dan tidak ada seorang penolong pun yang bisa menolongnya ketika dia mendengar tiupan sangkakala tersebut. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 48, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tidaklah mereka melainkan hanya menunggu satu sayhah, teriakan, satu teriakan yang sangat besar, taquluhum wa hum yakhsimun, yang akan membinasakan mereka padahal saat itu mereka sedang bertengkar. Ya, di antara temannya, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un, sehingga mereka tidak mampu lagi memberikan wasiat dan tidak pula mampu untuk kembali kepada keluarganya. Inilah ya suatu hari di mana akan ada tiupan yang sangat besar, ya, suara yang begitu sangat kencang sekali, yang mana suara inilah yang akan membinasakan segala sesuatu. Digambarkan dalam hadis misalnya, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, summa yunfakhu fis-sur, kemudian nanti akan ada ya tiupan sangkakala, fala yasma'uhu ahadun, ya, tidaklah seorang pun yang mendengar ya suara sangkakala tersebut illa asghalitan wa rafa'alitan, ya, melainkan nanti dia akan memiringkan kepalanya. Dia akan memiringkan kepalanya, memiringkan lehernya, kemudian mengangkat lehernya. Ya, karena besarnya suara tersebut sehingga seorang itu terkaget-kaget. Digambarkan dalam hadis asbalitan. Ya, dia memiringkan lehernya, kemudian mengangkat lehernya. Ya, warafa ali litan qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibilih, dan seorang yang pertama kali mendengar suara tersebut adalah laki-laki yang sedang menuju telaga air untuk memberikan minum unta-untanya. Qala fayas'aq, ya, sebelum dia mampu untuk mengambil air untuk meminumkan untanya, maka orang tersebut binasa wa yas'aqun nas. Kemudian manusia itu pun meninggal dunia, semuanya setelah orang tersebut. Ya. Begitu cepatnya ya segala sesuatu itu binasa, ya, begitu cepatnya ya suara sangkakala itu menghabiskan seluruh manusia dan apa yang ada di atas muka bumi dan apa yang ada di langit. Itu digambarkan dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, wala taqumanna as-sa'atu, ya, hari kiamat itu akan terjadi ketika waqad nasyara rajulan thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yaqiyanihi. Jadi kiamat itu sangat cepat dia terjadinya, itu seolah-olah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hari kiamat itu akan terjadi pada dua orang laki-laki, ya, yang mana mereka ini sedang tawar-menawar, ya,
ya selesai tawar menawar ingin memberikan bajunya. Jadi mungkin ya besok itu kan teknologi sudah tidak ada lagi. Bisa jadi nanti kembali kepada saat dulu ketika jual beli itu bertukar pakaian. Jadi mereka baru melepas pakaiannya untuk memperlihatkan pakaiannya, fala yatabayani, maka mereka tidak menjadi jual beli pun tidak sanggup untuk apa? Melipat bajunya. Terjadi hari kiamat. Begitu sangat cepat sekali. Kemudian digambarkan dengan yang lainnya, wala taquman as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajul bila banlikhatihi fala yatamuhu. Ya, kiamat itu akan terjadi ya ketika seseorang itu sedang menuju atau ketika seorang itu sedang mengambil susu perahannya untuk menyantapnya, fala yatamuhu, maka laki-laki tersebut tidak mampu untuk menyantap susu tersebut. Ya, kenapa? Karena terjadi hari kiamat. Bayangkan sudah diperah susunya tinggal disantap, nggak bisa. Ya, karena terjadi hari kiamat. Ya, mendengar suara sangkakala yang besar tersebut. Wala taquman as-sa'atu wa huwa yalidu hawdahu. Ya, akan terjadi kiamat itu ketika seorang ingin menuju telaganya untuk meminum airnya. Belum meminum fala yasqifihi, maka dia tidak mampu untuk meminum air tersebut. Terjadi hari kiamat. Wala taquman as-sa'atu wa qad rafa'a uklatahu ila fihi fala yat'amuha. Ya, hari kiamat itu akan terjadi ketika seorang sedang mengangkat suapan makanannya, yang mau masukkan ya makannya ke mulutnya, maka dia tidak mampu untuk memakannya. Ya, karena begitu cepat sekali. Ya, suara tersebut terdengar. Itulah an-nafkhu fis-sur, itulah tiupan yang sangkakala. Kemudian ya bahasan yang kedua yang akan kita sebutkan di sini adalah apa itu as-sur. Ya, hakikat sangkakala itu sendiri, bagaimana sifatnya. Ya, disebutkan as-sur ya dalam bahasa Arab, as-sur lughatan, ya as-sur secara definisi bahasanya itu maknanya al-qarn. Ya, al-qarn itu apa? Al-qarn tanduk. Yaitu as-sur. Ya, secara bahasa itu maknanya al-qarn. Waqad su'ila ar-rasul. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya ya terkait dengan as-sur ini. Ya, terkait dengan sur. Fafassarahu. Perhatikan, kemudian Rasulullah menafsirkan as-sur bima ta'rifuhu al-arab min kalamiha. Ya, Rasulullah menafsirkan as-sur itu dengan tafsiran yang sesuai dengan bahasa Arab yang diketahui oleh orang-orang Arab pada saat itu. Fa fi Sunan At-Tirmidzi, ya, dicontohkan misalnya dalam Sunan At-Tirmidzi, wa Sunan Abi Dawud, wa Sunan Ibnu Hibban, wa Musnad Ahmad, wa Mustadrak Al-Hakim. Jadi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Hibban, dalam Mustadraknya Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seorang Arab Badui itu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala as-sur. Ya, orang Arab Badui seperti itu sebagaimana kita sebutkan, ya mereka itu tidak ada yakni adabnya, tidak ada sopan santunnya. Datang ke Rasulullah langsung masuk. Ya, langsung ditanya masuk. Ya, apa itu as-sur? Karena mereka mendengar ya hadis terkait dengan hari kiamat ini masuk. Qala as-sur qarnun yunfahu fi. Nah, ini jawaban Rasulullah SAW. As-sur adalah qarnun, tanduk yang bisa ditiup. Ya, tanduk yang bisa ditiup. Ya, ini hadisnya sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya, jadi makna as-sur itu adalah tanduk yang bisa ditiup. Yaitu itu makna as-sur, tanduk yang bisa ditiup. Adapun makna lainnya, misalnya ada makna lainnya disebutkan oleh para ulama sebagaimana misalnya yang datang ya sebuah riwayat dari Imam Hasan Al-Basri, dari Imam Hasan Al-Basri bahwasanya beliau itu membaca yakni as-sur ya, wa nufikha fis-sur, itu dia baca wa nufikha fis-suwari. As-sur itu dibaca dalam qiraat riwayat yang didapati dari riwayat Hasan Al-Basri, as-sur itu dibaca as-suwar.
Aswar. Aswar itu jamun, ya, kalimat jamak dari kalimat as-surah. As-surah itu maknanya bentuk, ya, gambaran, itu as-surah. Dari sinilah, ya, dikatakan bahwasanya maksud dari asur atau aswar di sini itu bukan tiupan sangkakala, bukan. Tapi bukan tanduk yang bisa ditiup. Tapi makna asur itu al-muradu minhu an-nafhu fil ajsad litu'at ilaiha al-arwah. Ya, aswar, karena aswar itu bentuk. Ya, bentuk apa? Bisa jadi bentuk manusia. Oleh karena itulah makna asur di sini adalah maknanya tiupan kepada jasad manusia agar arwah itu kembali kepada jasad tersebut. Itu makna yakni wa nufikha fis-sur. Ya, karena apa? Karena dibaca apa? Wa nufikha fis-sur. Jadi akan ditiupkan, ya, bukan sangkakala yang ditiup, tapi ditiupkan jasad-jasad manusia, maka arwah mereka itu masuk kembali setelah mereka binasa. Itu makna yakni asur. Akan tapi, ya, pendapat ini itu dibantah oleh para ulama yang lain. Yang pertama, ya, bantahan pertama itu dikatakan innal qira'ah allati musibat ila Hasan al-Basri la tasihhu nisbatuha ila al-a'immah alladziina yahtajju bi qira'atihim. Ya, adapun riwayat yang datang dari Hasan al-Basri terkait qira'ah wa nufikha fis suwar seharusnya asur, tapi dibaca aswar, itu dia tidak sahih, ya, penisbatannya, ya, kepada yakni Hasan al-Basri, dan tidak dianggap oleh para imam ahli qiraat. Ya, para imam ahli qiraat ini enggak dianggap, namanya qiraat sadh, ya, yang menyelisihi jumhur ahli qiraat. Ya, karena jumhur ahli qiraat enggak ada yang membaca wa nufikha fis suwar, ya, tapi dibaca wa nufikha fis asur. Ya, kemudian juga, ya, bantahan yang kedua bahwasanya perkataan ini menyelisih apa? Tafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Rasulullah itu menafsirkan apa? Qarnun yunfahu fihi. Ya, ketika ada misalnya riwayat-riwayat yang menyelisih tafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mana yang kita pilih? Mana yang kita ambil? Tentu kita mengambil pendapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat jelas yang disebutkan qarnun yunfahu fihi, enggak pernah Rasulullah menyebutkan dengan yang lainnya. Ya, kemudian juga bantahan yang ketiga, anna hadzal qaul khilaf ma alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Ya, bahwasanya pendapat ini juga menyelisihi pendapat ahlus sunnah wal jamaah karena jumhur yakni ulama itu menyatakan bahwasanya asur itu bukun yunfahu fihi. Ya, artinya buk itu artinya tanduk yang ditiup. Jadi banyak makna, bisa qarnun an-nakur, ya, wa idza nukira fin nakur. Ya, an-nakur itu maknanya juga apa? yakni asur. Ya, kemudian dalam bahasa Arab nama lainnya al-buk. Ya, al-buk itu maknanya trompet. Ya, yang bisa ditiup. Ya, kemudian juga bantahan yang lainnya juga dikatakan as-sadis. Ya, bantahan yang keberapa tadi? Keempat. Ya, bahwasanya dibantah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Ya, ketika sangkakala itu ditiupkan, maka segala yang ada di bumi dan di langit itu akan binasa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan kembali sangkakala tersebut, maka tiba-tiba manusia itu berdiri untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ketika kita tafsirkan asur itu dengan aswar, ya, dengan aswar maksudnya tiupan kepada jasad kemudian arwah itu kembali, maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nufikha fihi ukhra", kemudian ditiupkan kembali, ada dua tiupan. Nah, ini tidak sesuai dengan firman Allah di sini, ya. Karena apa? Ketika misalnya kita tafsirkan wa nufikha fis-sur, itu maknanya ditiup
punya jasad, ya kemudian datang arwah, untuk apa ditiupkan sangkakala yang kedua? Ya kan, nggak bisa, nggak masuk tafsiran tersebut. Sehingga tafsiran Ashur yang mengatakan bahwasanya maknanya adalah tiupan kepada jasad kemudian arwah itu masuk ke jasad tersebut adalah tafsiran menyelisihi jumhur, yakni pendapat mayoritas ulama Islam, yaitu makna dari Ashur, ya hakikat dari Ashur. Adapun misalnya ya kita pernah mendengar ya bahwasanya Ashur ini besarnya ya bulat, lubangnya Ashur itu sebesar langit dan bumi, itu ada, tapi riwayatnya sangat-sangat lemah, yang gharib jiddan dikatakan oleh Ibnu Katsir, ya sangat asing riwayatnya dalam hadis Ashur at-Tawil. Ya ada, yaitu hadis yang sangat panjang ya yang menjelaskan tentang hakikat dari Ashur ini, tapi hadisnya itu tidak sahih, ya lemah. Kemudian bahasan selanjutnya an-nafi fis-sur. Ya, siapa itu yang meniup? Ya sangkakala. Siapa yang meniup sangkakala? Perhatikan, dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, istahara anna sahib sur Israfil alaihi salam. Ya sudah sangat diketahui ya bahwasanya yang meniup sangkakala adalah Israfil, yakni alaihi salam. Wa naqala fi Hulaimi al-ijma'. Ya, Al-Imam Al-Hulaimi itu menukilkan adanya ijma' para ulama bahwasanya meniup sangkakala itu adalah Israfil. Wa waqa'a tasrihu bihi fi hadits Wahab ibn Munabbih wa fi hadits Abi Sa'id inda Al-Baihaqi wa fi hadits Abi Hurairah inda Ibn Mardawai kadza fi hadits Ashur at-Tawil. Perhatikan di sini, ijma' itu terjadi dan dinukilkan oleh Al-Hulaimi bahwasanya semua ulama itu sepakat bahwasanya yang meniup sangkakala itu adalah Israfil. Tapi perhatikan di sini yang disebutkan ya dalam, kalau kita periksa hadis-hadis yang dibawakan oleh misalnya Ibnu Hajar di sini, misalnya hadis Wahab ibn Munabbih atau hadis Abi Sa'id dan Baihaqi, maka kita dapati bahwasanya tidak ada hadis sahih satupun ya yang menyatakan bahwasanya yang meniup sangkakala itu namanya Israfil. Ya, nggak ada ya hadisnya. Misalnya disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang itu. Di sini hadisnya itu dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dari jalur Al-Qasim dari Abu Asim an-Nabil, haddatsana Ismail bin Rafi' an Muhammad bin Ziyad an Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi an Abi Hurairah. Ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qa'ifatin min ashabihi. Rasulullah pernah mengabarkan kepada kami ketika beliau sedang bersama sahabat-sahabatnya. Faqala innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lamma faragha min khalqis samawati wal ardi, ketika selesai menciptakan langit dan bumi, khalaqas sur, maka Allah menciptakan sangkakalanya, fa'atahu Israfil. Nah, ini hadisnya jelas. Ya, fa'atahu Israfil, kemudian Allah memberikan sangkakala tersebut kepada Israfil, fahuwa wadihun ala fihi. Ya, kemudian Israfil itu meletakkan sangkakala itu di mulutnya. Ini hadisnya yang jelas menyatakan bahwasanya malaikat peniup sangkakala adalah Israfil. Tapi hadisnya ya dikatakan oleh para ulama ahli hadis itu hadisnya lemah, ya gharib jiddan, ya sangat asing sekali sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, jadi seperti itu. Cuma hampir semua para ulama itu menyatakan bahwasanya nama malaikatnya adalah Israfil, padahal tidak ada satu hadis pun ya yang menjelaskan akan hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya, akan tapi yang jelas yang ada datang kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut malaikat ini bukan dengan nama Israfil, ya tapi sahibu, yakni sahibu as-sur, pemilik sangkakala. Itu nama malaikat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bukan Israfil. Akan tapi Israfil ini merupakan
ijtihadnya para ulama dan banyak ulama-ulama yang lainnya mengikuti ijtihad tersebut. Kemudian ada hadis yang menerangkan yang bahwasanya terkait ketika malaikat ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Akhbarana Ar-Rasul yang Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kami, ya, ini dalam Mustadrak Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tarfa sahibis sur. Perhatikan di sini Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya ya atarfa, jadi ujung mata malaikat as-sur yang pemegang sangkakala ini mundu kilabihi musta'idun, ya, semenjak dia ditugaskan untuk meniup sangkakala, maka malaikat ini senantiasa siap yanzur nahwal ars, senantiasa melihat, ya, ke arsnya Allah Subhanahu wa taala, makhafah an yu'mar, ya, khawatir malaikat ini diperintahkan oleh Allah sebelum matanya itu melihat yang lainnya. Jadi maksudnya senantiasa melihat ars ar-Rahman, gak pernah sedikit pun melirik yang lainnya. La ya'sunallaha ma amarahu, tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Itulah malaikat. Jadi senantiasa melihat Ar-Rahman untuk menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ka'anna ainaihi kaukaban nuriyyan, ya, seolah-olah kedua matanya itu bintang yang berkilat. Jadi malaikat ini senantiasa sampai saat itu melihat arsnya Rahman untuk menerima perintah kapan itu sangkakala ditiupkan. Ya, dalam hadis yang lainnya, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kaifa an'am, ya, bagaimana mungkin aku bisa merasa nikmat, ya, hidup di dunia ini? Bagaimana mungkin aku bisa tenang, ya, hidup di dunia ini? Wa qad taqama sahibul qarni al-qarna. Rasulullah mengatakan sahibul qarni, malaikat tersebut. Ya, bagaimana mungkin aku bisa tenang? Bagaimana mungkin aku bisa nikmat hidup di dunia ini? Padahal sahibul qarni, ya, malaikat peniup sangkakala itu sudah iltaqoma, ya, sudah memasukkan sangkakala itu di mulutnya. Sudah memasukkan sangkakala itu di mulutnya, wahana jabahatahu, dan telah memiringkan, ya, kepalanya, wa asla sam'ahu, dan benar-benar, ya, menggunakan pendengarannya, yang tazir an yu'mar an yunfah, ya, menunggu Allah memerintahkan kapan dia meniup sangkakala tersebut, kemudian mereka tersebut nanti akan meniupnya. Qala muslimun, ya, ketika Rasulullah berkata seperti itu, maka kaum muslimin pun bertanya, fa kaifa naqul ya Rasulullah, apa yang harus kami katakan wahai Rasulullah kalau seperti itu ya Rasulullah? Ya, engkau saja tidak bisa hidup tenteram, engkau saja tidak bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia, dan engkau mengetahui bahwasanya malaikat Israfil itu sudah siap untuk meniup trompetnya. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Apa yang harus kami katakan? Qala qulu, ya, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Tawakkalna 'ala Allah rabbina, ya, kami bertawakal kepada Allah Rabb kami. Jadi itu yang kita banyak harus lakukan, ya, terutama misalnya kita mengingat, ya, terkait hari kiamat, kita katakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, karena Allah, ya, tempat kita itu berlindung, tidak ada seorang pun yang bisa melindungi kita. Tawakkalna 'ala Allah rabbina, ya, kami bertawakal kepada Allah, ya, Tuhan kami. Ya, banyak-banyak kita ucapkan seperti ini. Muqal Tirmidzi hadisun hasanun. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini, yakni hadis hasan. Ya, jadi malaikat Israfil ini sudah siap-siap, ya, untuk apa? Meniup sangkakala tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, dikatakan bahwasanya, ya, di seluruh,
yakni makhluk itu mengetahui ya ketika hari Jumat, itu nanti akan kita bahas hadisnya, semua mereka itu sedang menunggu terjadinya hari kiamat kecuali jin dan manusia. Ya, kemudian di sini yang kita bahas al-yaum, di sini kita akan bahas itu ya. Al-yaum alladzi yaqumu fihi an-nafkh. Ya, hari di mana sangkakala itu akan ditiupkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at 'alaihi asy-syamsu yaumal jum'ah." Sebaik-baik hari di mana matahari itu terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Adam itu diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Ya, pada hari tersebutlah Adam itu dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat Adam itu dikeluarkan dari surga. Wala taqum sa'atu illa yaumul Jum'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Jelas hadisnya Rasulullah mengatakan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Misalnya dalam hadis yang lainnya, ya dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aus bin Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Ya, pada hari itulah Adam diciptakan. Wa fihi qubida. Pada hari itu Adam itu diwafatkan. Wa fihi nafakh. Ya, pada hari itulah terjadi tiupan sangkakala. Wa fihi saqqah. Ya, pada hari itulah semua manusia itu akan binasa. Fa aktsiru alayya minas sholati fihi. Ya, maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat. Ingat, perbanyak sholawat. Yaitu di hari Jumat. Adapun sholawat biasa itu banyak kita lakukan di hari-hari yang lain. Jadi bukan berarti sholawat itu hanya di hari Jumat. Fa aksirus sholata fihi. Ya, maka perbanyak sholawat. Adapun di hari-hari yang lainnya kita bersolawat, tapi tidak sebanyak di hari Jumat. Hari Jumat itu lebih banyak lagi solawat. Kalau perlu setelah zikir, yakni pagi itu kita perbanyak lagi solawat kita. Ya, setelah zikir sore kita perbanyak lagi solawat kita sebelum yakni terbenam matahari. Fa aksiru alayya minas sholati fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawat kalian itu akan disampaikan kepadaku. Dalam hadis yang lainnya itu arwah Rasulullah SAW itu dikembalikan ke jasadnya untuk membalas salah sholawat tersebut, untuk mendengar sholawat tersebut. Bagaimana caranya dibalikan setiap kali? Itu akal manusia yang berbicara nggak usah. Ya, kita memikirkan bagaimana Allah itu mengembalikan arwahnya Rasulullah ke jasadnya. Ingat, jasadul anbiya, innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Ya, jasad para nabi itu masih utuh ya sampai saat ini. Ya, sempurna. Ya, tinggal dikembalikan arwahnya. Orang mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, dibalas oleh Rasulullah. Orang yang membaca sholawat itu diketahui oleh Rasulullah bahwasanya fulan itu bersolawat kepada ya, maka hendaknya ini keutamaan sangat besar. Ya, sholawat ini maka berbanyak kita sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dikatakan hari Jumat ya, bahwasanya terjadi tiupan sangkakala itu pada hari Jumat. Kemudian perhatikan di sini khairu yaumin ya, dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi ya dikatakan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syams yaum Jumat. Sebaik-baik hari matahari terbit itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, ya pada hari itulah Adam diciptakan. Wa fihi hubita, pada hari itulah Adam dikeluarkan dari surga. Wa fihi tiba alaihi, pada hari Jumatlah Allah memberikan yakni maaf kepada Adam atas kesalahannya. Wa fihi mat, ya pada hari Jumat itulah Adam itu meninggal dunia. Wa fihi taqumus saah, pada hari Jumat itulah
hari kiamat itu akan terjadi. Perhatikan, wa ma min dabatin illa wahya musikhatun. Ya tidaklah satu binatang melata pun melainkan mereka itu menunggu pada hari Jumat. Ya, mereka itu menunggu pada binatang, semua binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu hari kiamat itu terjadi. Jadi musikha, yakni asakha, itu dikatakan oleh para ulama, artinya itu menunggu karena dia tidak tahu ya apakah terjadi saat ini atau tidak. Itu namanya asakha dalam bahasa Arab, menunggu litawaqil amri, ya menunggu akan sesuatu yang belum pasti ya terjadi, cuman siap sedia. Mereka itu senantiasa bersiap, yaitu adabah, ya binatang itu seperti musikha yaumal jum'ah, pada hari Jumat, min hin tusbih hatta tatlu asy-syams, ya ketika matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu mereka musikha, menunggu ini terjadi gak ya hari kiamat. Itu ada syafakan minas sa'ah, ya karena khawatir akan hari kiamat tersebut, illal jin wal ins, ya kecuali jin dan manusia. Ya di sini disebutkan jelas ya bahwasanya manusia itu banyak lupanya. Jin juga seperti itu. Padahal semua binatang semenjak pagi hari sampai sore hari itu sedang menunggu ya kiamat itu terjadi. Itu dikatakan oleh para ulama, inilah ya ini disebabkan karena pemahaman manusia yang begitu sangat kurang akan hari kiamat. Ya, makanya mereka itu banyak lalainya. Ya, makanya padahal kita banyak sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW pada hari Jumat, itu jarang yang kita lakukan. Ya, sholat Jumat misalnya terkadang kita yakni akhirkan ya datangnya, padahal ketika kita mengawal kedatangan kita ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, banyak ibadah yang bisa kita lakukan ya, dengan tentunya kita senantiasa mengingat bahwasanya hari Jumat inilah akan terjadi hari kiamat, dan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Hendaknya setiap hari Jumat itu kita bersiap ya untuk menghadapi yakni hari kiamat. Ya, kemudian bahasan selanjutnya yang akan kita bahas adalah yakni kamarra yunfakhus sur. Ya, berapa kali ya tiupan sangkakala itu akan ditiup oleh malaikat yakni Israfil. Alladzi yadharan Israfil yunfakh fi sur marratain. Penulis kitab itu mengatakan bahwasanya sangkakala ini akan ditiup dua kali. Al-ula yahsul biha as-saqfu was tsaniyah yahsul biha al-ba'tsu. Ya, tiupan yang pertama itu ketika ditiupkan sangkakala tersebut, maka seluruh manusia itu akan binasa. Penduduk langit dan penduduk bumi itu akan binasa. Dan kemudian tiupan kedua, yahsul bihal ba'tsu, barulah tiupan kedua itu akan dibangkitkan seluruh manusia yang sudah binasa tersebut. Qala ta'ala, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil ya bahwasanya sangkakala itu ditiup dua kali. Wa nufikha fis suri, ya dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man sya'allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ya, kemudian akan ditiupkan sangkakala, maka akan binasa seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki, tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian akan ditiupkan ya kedua kali, fa idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba manusia itu berdiri untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, wa qad sammal Qur'anu nafhatal ula birrajifah. Nah, tiupan yang pertama ini dikatakan dalam ayat yang lainnya adalah ar-rajifah, yauma tarjufur rajifah, pada hari bumi itu diguncangkan seguncang-guncangnya ar-rajifah, tiupan sangkakala yang pertama. Ya, wa nafhatus tsaniyah birradifah. Ya, adapun tiupan sangkakala yang kedua dikatakan dalam ayat yang lainnya adalah ar-radifah tatba'u ar-radifah. Kemudian rajifah tersebut diikutkan dengan ar-radifah. Ya, dikatakan di ahli tafsir ar-rajifah nafkhatu al-ula war-radifah nafkhatu yakni as-tsaniyah, yaitu tafsiran dalam dari surat An-Nazi'at ayat 6 dan ayat ke-7.
Dalam tempat yang lainnya, yakni as-sammal ula bis-sayhah. Dalam ayat yang lainnya Allah menamakan tiupan sangkakala yang pertama itu dengan as-sayhah. As-sayhah wa sarraha bin nafki fis sur fis tsaniyah. Kemudian Allah jelaskan jelas-jelasnya bahwasanya sangkakala kedua ini akan ditiupkan misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 49. Dan sampai ayat ke-51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah." Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tidaklah mereka menunggu melainkan satu teriakan, satu suara yang begitu sangat besar, ta'khudhuhum wa hum yakhsimun, yang akan membinasakan mereka padahal mereka saat itu sedang bertengkar. Fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un. Maka mereka tidak mampu untuk berwasiat dan tidak pula mampu untuk kembali kepada keluarganya. Wa nufikha fis-sur, kemudian ditiupkan sangkakala. Nah, ini sangkakala yang kedua. Ayat yang ke-51 itu sangkakala yang kedua. Ayat yang ke-49 illa sayhatan wahidah, tiupan sangkakala yang pertama. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka tiba-tiba pun mereka keluar dari kuburan mereka menuju Tuhan mereka. Jadi ini dalil dari Al-Quran bahwasanya sangkakala itu akan ditiup dua kali. Adapun dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baina nafkhataini arba'un." Antara dua tiupan jelas. Rasulullah bersabda, "Ma baina nafkhatain." Antara dua tiupan itu ada 40, katanya Rasulullah. Jaraknya antara tiupan pertama dan tiupan kedua itu 40. Qalu ya Abu Hurairah, maka yang mendengar Abu Hurairah menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, arba'una yauman, maka manusia berkata, ya Abu Hurairah, arba'una yauman maksudnya adalah 40 hari. Qala abait. Qala Abu Hurairah abaitu. Saya enggak mau jawab. Arba'una yauman, saya enggak mau jawab. Qala arba'una syahran. Qala abait. Saya enggak mau jawab. Apakah 40 bulan? Tadi apakah 40 hari? Saya enggak menjawab. Apakah 40 bulan? Saya enggak mau jawab. Qala arba'una sana. Apakah 40 tahun? Qala abait. Aku tidak mau jawab. Maksudnya apa di sini? Kenapa Abu Hurairah mengatakan abaitu? Saya tidak mau jawab. Karena apa? Karena dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang benar karena Abu Hurairah itu tidak mengetahui Rasulullah itu mengatakan hari atau bulan atau tahun. Abu Hurairah hanya menyampaikan apa yang dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya 40, mau 40 hari, mau 40 minggu, mau 40 tahun itu nggak ada. Saya tidak tahu, nggak tahu Abu Hurairah. Nah, disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya apa yang terjadi selama 40 ini. Apa terjadi selama 40 ini tiupan yang pertama. Ini kan dalil bahwasanya sangkakala itu ditiup dua kali. Cuma saya tambahkan sedikit. Dikatakan dalam hadis-hadis yang lainnya bahwasanya antara nafkhatain di sini 40 ini kita nggak tahu 40 hari, 40 bulan, 40 tahun itu nanti semua manusia tidak akan nggak ada sedikit pun makhluk pada saat antara nafkhatain ini. Nah, baru ketika nafkhatul ula itu sudah musnah semuanya, maka Allah akan turunkan hujan. Allah akan turunkan wa yunzilullahu ma'an. Kemudian Allah akan turunkan hujan selama 40 tersebut, maka dari hujan tersebutlah manusia itu akan terbentuk. Dari apa? Dari tulang ekornya. Karena itu yang akan tidak hancur. Tulang ekor itu tidak hancur. Nah, dari situlah Allah bentuk lagi manusia. Sebagaimana dia sudah dibinasakan seluruhnya. Dari ajbuzan, itu dalam bahasa Arab ajbuzan itu tulang ekor itu nanti
Nanti dari situlah manusia itu akan terbentuk. Nanti kalau sudah terbentuk, baru ada nafkhah, yakni atsaniyah. Jadi hujan besar itu di situ ada hujan, ya ada hujan. Nah, dari hujan itulah akan ditumbuhkan. Makanya di sini dikatakan oleh para ulama, bagaimana mungkin seorang itu bisa mengingkari adanya kebangkitan katanya. Kenapa demikian? Sedangkan mereka tidak mengingkari kenapa pohon itu bisa tumbuh lagi setelah mati dengan adanya air hujan. Ya, bagaimana mungkin mereka bisa mengingkari kebangkitan manusia, padahal mereka tidak mengingkari bahwasanya tanaman-tanaman itu bisa tumbuh kembali setelah adanya air hujan. Ya, makanya di sini seharusnya orang-orang tersebut itu kebalik berpikirnya, begitu mudahnya Allah menghidupkan kembali manusia, sebagaimana mudahnya Allah menghidupkan tanaman-tanaman tersebut. Kalau mereka mengingkari adanya kebangkitan, seharusnya mereka ingkari itu kok bisa terjadi. Ya, jadi seperti itu dikatakan oleh para ulama. Jadi intinya bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwasanya sangkakala itu ditiup dua kali. Ya, kemudian ada pendapat yang menyatakan bahwasanya sangkakala itu akan ditiup 3 kali. Ya, tiupan yang pertama dinamakan dengan nafkhatul fazza. Tiupan yang kedua dinamakan dengan nafkhatus saq. Tiupan yang ketiga dinamakan nafkhatul ba'ts. Perhatikan, seluruh ulama sepakat adanya tiupan nafkhatu as-saqi sama nafkhatu al-ba'thi. Semua ulama sepakat. Ini semua ulama sepakat adanya tiupan yang menjadikan seluruh as-saq, itu menjadikan seluruh manusia tewas, binasa. Nafkhatul ba'thi, tiupan yang menjadikan manusia itu dibangkitkan kembali. Ini semua ulama sepakat. Nah, yang mereka berselisih pendapat nafkhatul fazza, ya, tiupan yang menjadikan manusia itu gemetar takut. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang memasukkan nafkhatul fazza pada nafkhatus saq, ya, jadi tiupan yang menjadikan manusia takut. Dari ketakutan itulah mereka itu binasa, sehingga tiupan itu hanya satu kali. Ada yang mengeluarkan. Ya, nafkhatul fazza ini berbeda dengan nafkhatu as-saqi. Jadi ada yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama menjadikan semua manusia gemetar, ketakutan. Kemudian baru ada tiupan sangkakala yang kedua sehingga menjadikan manusia binasa. Baru sangkakala yang ketiga ditiupkan sehingga manusia itu dibangkitkan. Apa dalil mereka yang mengatakan adanya nafkhatu al-fazza di sini? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Naml ayat 87. Ya, dalam surat An-Naml ayat 87 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunfakhu fis-sur." Ya, pada saat hari di mana Allah meniupkan sangkakala, fafazi'an, maka takutlah man fis samawati wa man fil ardi. Takutlah segala sesuatu yang di langit dan segala sesuatu yang di bumi, illa man sya'allah, kecuali siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naml mereka katakan inilah yang dinamakan dengan nafkhatu al-fazza. Jadi ada nafkhatu pertama menjadikan manusia takut, lalu dia pakai dalil yang sudah kita bawakan. Ya, tsumma yunfakhu fihi fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ini an-nafkhu yang kedua. Tsumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Perhatikan. Ya, jadi di situ saja sebenarnya letak perbedaannya. Adapun ulama yang lain mengatakan ayat ini enggak jelas menyatakan bahwasanya ini an-nafkhu al-ula. Ya, bisa jadi ayat dalam surat An-Naml itu masuk dalam ayat dalam surat Az-Zumar. Ya, jadi disatukan. Mereka itu ketika tiupan pertama ditiupkan, mereka takut pertama kali, kemudian binasa. Itu aja letak perbedaan pendapat mereka. Jadi sebenarnya dalil yang digunakan itu sama, cuman pemahamannya saja yang berbeda. Ada yang mengeluarkan nafkhatul fazza dari nafkhatus saq, ada yang menggabungkan nafkhatul fazza itu dengan nafkhatu yakni as-saqi. Nah, dan dalil-dalil, tentu dalil yang lainnya terutama dalam hadis at-tul, ya, dalam hadis as-sur at-tawil, dalam hadis sangkakala yang sangat panjang sekali.
yang nggak mungkin saya bawakan karena begitu sangat panjangnya. Di sana itu disebutkan, ya dalam hadis itu disebutkan bahwasanya yunfahu fihi thalath nafakhat, ya ditiupkan 3 kali tiupan, nafkhatul ula nafkhatul fazl wa tsaniyah nafkhatul qiyam rabbil alamin, ya'muru ta'ala Israfil bin nafkhatil ula fa yaqulu unfu, ya dan seterusnya. Ya, nah ini sayangnya hadis ini banyak para ulama menyatakan hadisnya itu yang dhaif, ya banyak perkataan ya dalam hadis ini, maka tidak sepatutnya kita jadikan sebagai hujjah. Cukup kita mencari hadis-hadis yang sahih, yaitu tiupan sangkakala. Jadi sangkakala ini akan ditiupkan dua kali, bukan 3 kali. Ada yang menyatakan juga, tapi pendapatnya sangat lemah, ya 4 kali tiupan itu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm. Cuma kita tidak bahas karena pendapatnya sangat lemah. Kemudian alladzina yusqafuna, pembahasan terakhir siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma yunfakhu fihi fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah." Ya kecuali yang dikehendaki oleh Allah, mereka tidak sa'iq, mereka tidak tewas, mereka tidak binasa, ya mereka tidak pingsan. Siapa mereka? Nah, di sini juga ulama berbeda pendapat, ya dalam menjelaskan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, illa masyaallah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya sebutkan sedikit saja. Yang pendapat pertama dinyatakan oleh Ibnu Hazm bahwasanya yang tidak binasa seluruh malaikat. Apa alasannya? Karena malaikat itu dalam i'tiqad Ibnu Hazm, malaikat itu merupakan arwah. Ya kalau arwah berarti tidak ada arwah lagi di dalamnya. Ya arwah itu tidak akan binasa. Itulah malaikat. Dibantah oleh para ulama apa yang dikatakan Ibnu Hazm tidak bisa diterima. Karena apa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, misalnya dalam sebuah riwayat, idza sami'atil malaikatu kalamahu, ya malaikat itu ketika mendengar wahyu Allah itu disampaikan kepada malaikat Jibril, so'iku, katakan bahasanya so'iku, yang mereka itu jatuh, ya pingsan, ya nggak sadarkan diri, kemudian Allah bangkitkan mereka. Allah kalau menciptakan sesuatu sangat mudah baginya untuk mematikan sesuatu, maka tidak bisa diterima. Ya pendapatnya Ibnu Hazm. Ya kemudian ini Muqatil, pendapat Imam Muqatil dan imam yang lainnya itu mengatakan bahwasanya illa masyaallah, yang dikecualikan oleh Allah pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil, keempat malakul maut, al-maut, kemudian ditambah oleh sebagian para ulama hamalatul arsy, yang memikul singgasananya Allah Subhanahu wa taala, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang tidak diwafatkan Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malakul maut, kemudian hamalatul arsy. Nah, ini juga dari hadis yang sangat panjang ini dalilnya. Di situ disebutkan, ya ketika misalnya nanti dalam hadis itu disebutkan bahwasanya ketika Israfil sudah diperintahkan untuk meniup sangkakala, kemudian ketika sudah ditiup sangkakala, maka Allah bertanya kepada Israfil, siapa yang tersisa? Padahal Allah lebih mengetahui siapa yang tersisa. Maka dikatakan oleh Israfil, engkau wahai Allah yang tidak mati selama-lamanya, ada Jibril, ada Mikail, ada Isra dan aku sendiri wa hamalatul arsy. Ya kemudian Allah memerintahkan kepada Israfil bahwasanya aku sudah yang menakdirkan segala sesuatu itu akan binasa, maka matikanlah Jibril dan Mikail. Ya kemudian matilah keduanya. Lapor lagi Israfil kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang masih tersisa? Yang masih tersisa engkau ya Allah, yang tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian hamalatul arsy, kemudian aku. Kemudian Allah pun memerintahkan untuk memusnahkan hamalatul arsy, kemudian mereka binasa.
Melapor lagi, ya Israfil, siapa yang tersisa ya Allah? Ya Engkau ya Allah dan aku. Kemudian Allah mengatakan semua itu akan binasa, maka matilah engkau ya Israfil, maka binasa Israfil. Itu hadis. Cuma hadisnya itu sekali lagi saya katakan dianggap dhaif oleh para ulama sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Itu yang kedua, pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, di sini dikatakan ini merupakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya annal murad bihim alladzina fil jannah. Adapun yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah penduduk surga. Ya pada saat itu siapa mereka? Al-hurul in, ya para bidadari, kemudian al-wildanul mukhalladun. Ya dalam riwayat dalam surat Al-Insan, dalam surat Al-Insan itu ada namanya al-wildanul mukhalladun, pemuda-pemuda yang begitu sangat bagus sekali rupanya, maksudnya pelayan-pelayan di surga. Ya, bidadari di surga, pelayan di surga. Wa adhafa ilaihim, ulama-ulama yang lainnya menambahkan bahwasanya yang tidak diwafatkan penjaga surga dan penjaga neraka, yaitu yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sekali lagi bahwasanya dalil yang mereka gunakan itu tidak sahih yang mengecualikan demikian. Oleh karena itulah ya pendapat yang paling baik dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya seharusnya ya bagi seorang muslim ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala illa masyaallah, kemudian tidak ada dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut, maka hendaknya dia tawakuf. Ya, udah mencukupkan diri saja dengan firman Allah Subhanahu wa taala tanpa kita ingin mencari tahu siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Pak, apa manfaatnya? Kita tahu yang dikecualikan oleh Allah siapa, yang tidak binasa, apa manfaatnya? Kita kan nggak mungkin kita juga kan dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin kita. Jadi tidak perlu kita mencari tahu siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi kita untuk banyak beramal untuk mempersiapkan bekal agar kita bisa selamat ketika kita bukan permasalahannya kita tidak diwafatkan, kan permasalahannya ketika kita nanti dibangkitkan. Itu permasalahannya sekarang. Bisa selamat nggak kita ketika kita dibangkitkan? Hatta yang tidak misalnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi atiupatakala tersebut, toh mereka juga seandainya yang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mukallaf, yang dibebankan syariat, pasti mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah seharusnya tugas kita. Yang jelas semua manusia itu akan binasa kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Wallahu taala a'lam, yani bis-shawab. Ya banyak perkataan, ada syuhada. Ya dikatakan para ulama ada namanya asyuhada. Apa alasannya? Alasannya makul. Alasannya kenapa? Karena mereka itu hidup diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, para syuhada. Ya mereka senantiasa hidup, yang lainnya mati, sedangkan mereka senantiasa hidup diberikan nikmat oleh para ulama. Akan tapi sekali lagi hadis-hadisnya itu tidak jelas menyatakan hal tersebut, maka kita cukupkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala illa masyaallah, tanpa kita banyak mencari tahu siapa mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Itulah yang bisa kami sampaikan ya pada pembahasan kali ini. Insyaallah besok ya pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan pembahasan al-ba'tsu wan nusyur, ya kebangkitan dan ketika manusia itu dibangkitkan apa yang akan terjadi pada saat itu. Itulah yang kita bahas pada pengajian di bulan depan insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Sebelum kita tutup mungkin ada beberapa 1 atau 2 pertanyaan, dipersilakan jika ada. Jika tidak ada kita cukupkan ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.